Ya. 1, 2, 3, 4. Ada satu gubernur, Deddy Mulyadi calon. Kalian udah tahu dia bagaimana dulu waktu mimpin Purwakarta? Udah tahu belum? Udah tahu kan? Bagaimana dia? Sifat dia taat gak sama Allah? Jujur aja, taat gak? Patuh gak? Atau berbuat musyrik? Yang keras, jangan takut. Yang keras, yang meneruskan perjuangan Deddy untuk membawa kemusyrikan, menyebarkan kemusyrikan, atau tetap mempertahankan kemusyrikan di Purwakarta, yang mana? Berarti jangan dipilih. Jadi begini yang harus dipahami. Yang harus dipahami adalah ilmu tata negara, satu. Dan dalam negara itu ada tata ruang. Yang sudah pasti negara itu terbentuk ada dasar. Dasarnya apa? Setiap negara terbentuknya berbeda-beda dasar awal mula negara tersebut. Salah satu contoh di Jepang, salah satu contoh di Thailand. Nah, di setiap negara itu akan mengangkat awal mula negara itu. Atau boleh dibilang cikal bakal. Atau boleh dibilang sebelum terbentuknya negara itu, para negarawan, para pejabat itu akan mencari sejarah. Nah, sejarah inilah yang nanti akan dituangkan atau dituangkan dalam bentuk. Ada yang berbentuk patung, ada yang berbentuk prasasti, ada yang berbentuk surat-surat dan lain sebagainya, ada yang berbentuk kepada jalan Diponegoro. Nah, itu adalah upaya menghormati masa lalu. Itu adalah upaya menghormati pejuang masa lalu atau upaya menghormati budaya dan tradisi kearifan lokal. Nah, budaya dan tradisi kearifan lokal itu dalam sistem negara itu ada bidangnya. Ada Kementerian Hukum dan HAM, ada Kementerian Kebudayaan, ya, ada juga Kementerian Pariwisata dan lain sebagainya. Nah, jadi bernegara itu tidak satu bidang, berbeda dengan agama. Kalau kita beragama itu satu arah. Agama Islam berarti Islam satu arah. Tetapi dalam bernegara, ilmu tata negara tidak seperti itu. Tidak bisa satu jalur. Kenapa? Karena dalam setiap negara itu dihuni oleh berbagai macam agama. Nah, maka dari situ kita yang harus belajar tentang sejarah Indonesia, tentang budaya Indonesia, awal mula Indonesia terbentuk itu seperti apa, dan bagaimana besarnya leluhur-leluhur Indonesia, dipelajari, mulai dicintai, mulai disayangi. Siapa? Ya bangsa kita sendiri. Sayangi leluhur-leluhur kita dulu yang berjuang memerdekakan bangsa Nusantara ini. Dan sebetulnya sebelum ada Indonesia itu banyak sekali kerajaan yang sangat besar. Bahkan kalian tahu tentang Mongolia mungkin ya. Saudara-saudara pernah mendengar Mongolia. Mongolia sampai kalah dengan kerajaan yang ada di Pulau Jawa ini. Mongolia sampai kocar-kacir. Bayangkan Mongolia itu serigalanya perang, harimaunya perang. Tapi ketika menghadapi kerajaan yang cukup besar di Indonesia ini, dia tidak kuat, tidak mampu. Dan banyak lagi kerajaan-kerajaan besar yang mencoba menghancurkan kerajaan yang ada di Nusantara kita ini, mereka nggak bisa. Itu tandanya leluhur kita luar biasa, leluhur kita sangat istimewa. Dan itulah sampai saat ini para pejabat semuanya menghimpun Kementerian Kebudayaan. Nah, di situ ada upaya untuk merawat sejarah zaman dulu. Sebelum ada terbentuk merah putih, itu ada kerajaan-kerajaan hebat yang ada di pulau kita, yang ada di setiap pulau-pulau kita. Nah, disitulah Kang Deddy Mulyadi ini sebetulnya bertugas bukan sebagai kiai. Kang Deddy Mulyadi ini bertugas bukan sebagai ulama. Dan Kang Deddy Mulyadi ini bukan seorang ustadz. Kang Deddy Mulyadi ini waktu di Purwakarta adalah seorang bupati, seorang pejabat negara. Yang dimana pejabat negara atau setiap kabupaten yang namanya bupati itu wajib menghimpun semua unsur. Ya, wajib menghimpun semua unsur. Nah, kalau mengadakan ABCD itu namanya dari kebudayaan. Berarti sisi kebudayaannya diangkat oleh Kang Deddy Mulyadi. Ada lagi sisi olahraga. Nah, nanti dari olahraga pun bisa dinaikkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ada lagi dari sisi keagamaan. Agama apapun itu bisa disupport, didukung oleh pemerintah. Dan ada lagi dari sisi perikanan. Bisa didorong kalau dekat ke lautan, ya, kalau dekat wilayah laut. Ada wilayah pertanian. Wilayah pertanian bisa didorong lagi oleh pemerintah kabupaten.
Berikut kebudayaan, seni apa? Seni macam-macam seni. Ada seni modern, ada seni lokal, ada seni zaman dahulu yang masih dilestarikan. Dan setiap negara biasanya suka membuat patung. Patung itu untuk apa? Untuk mengenang seseorang, entah itu pahlawan seperti patung Jenderal Sudirman, ada Soekarno dan lain sebagainya. Dibuat patung itu sebetulnya untuk tata negara ya. Itu di setiap negara itu ada patung. Bukan bermaksud membuat berhala, tapi dalam sistem kenegaraan itu adalah suatu simbol mengenang jasa pahlawan yang membuatnya. Nah, kalau ditabrak-tabrakan, maka otomatis akan ada yang disalahkan kalau ditabrak-tabrakan. Tetapi kalau dari segi ilmu kebudayaan, dari ilmu ketatanegaraan itu masih sah-sah saja. Nah, kenapa? Karena budaya pun dilindungi oleh undang-undang, budaya pun dilindungi oleh hukum. Bahkan yang harus diingat, sebelum ada Indonesia Nusantara ini sudah ada budaya lebih dahulu, sudah ada kerajaan-kerajaan lebih dahulu. Jadi putra-putri bangsa Indonesia banyak sekali yang memahami, banyak sekali yang tahu bahwasannya ada kearifan lokal di bumi Nusantara ini. Nah, ketika berbicara agama dibenturkan, mungkin beliau ini kepentingannya untuk politik, yaitu menjatuhkan lawan politik agar suaranya berkurang. Kenapa? Karena saya pilih nomor 4. Ya, saya pilih nomor 4 Kang Deddy Mulyadi. Mungkin saja ada yang membaca bahwa suara Kang Deddy Mulyadi insya Allah nomor 1, insya Allah menang. Nomor 4 insya Allah menang. Jadi suara Kang Deddy Mulyadi insya Allah tertinggi. Mungkin ya, tapi saya bukan lembaga survei. Cuman prediksi saya, perkiraan saya, mungkin insya Allah Kang Deddy akan menang. Ya, perkiraan. Bisa salah, bisa benar. Tetapi untuk Kang Deddy Mulyadi terus semangat. Apapun itu halangan, rintangan, justru itu untuk mendewasakan kita Kang Deddy ya, agar nanti kedepannya kita bisa evaluasi. Kritikan itu bagus karena bisa mengevaluasi kita. Nah, tetapi kritikan itu kalau yang sehat. Tapi kalau kritikan yang tidak sehat, maka kita akan mengevaluasi diri kita tetap. Tetapi mungkin kita bisa memilah mana koreksian yang bagus, mana yang tidak perlu dirubah. Nah, kalau mungkin kemarin-kemarin Kang Deddy lebih fokus kepada budaya dan tradisi karena Kang Deddy itu orang Sunda. Nah, jadi kesundaan-kesundaannya itu diterapkan secara hukum negara itu tidak salah. Bahkan harus dirawat, harus dijaga, harus dilestarikan dan harus dikembangkan. Karena cikal bakal Indonesia adalah budaya-budaya leluhur yang sangat agung, yang sangat luhur, yang betul-betul bisa mendirikan Indonesia ini. Jadi tidak akan ada Indonesia kalau zaman dulu tidak ada kerajaan-kerajaan. Karena bangsa luar menyerang ke sini karena mendengar kabar bahwa di sini tuh banyak kerajaan-kerajaan yang cukup kuat dan kokoh. Dan akhirnya penasaran mereka membawa artileri ke sini. Lalu kalahlah kita karena kita kekalahan peralatan. Nah, tapi intinya dalam pilihan gubernur ini silahkan Anda memilih siapapun. Jadi itu sah-sah saja. Tetapi saran saya, lebih baik keluarkan kemampuan kita, lebih baik unggulkan kemampuan kita, dan perlihatkan apa sih istimewanya kita, apa sih istimewanya calon gubernur kita, lebih baik ke sana. Jadi bersaingnya sehat, bukan menyerang seseorang dijatuhkan, secara hukum Islam pun itu kurang bagus. Bagusnya adalah kita berdiri tanpa menjatuhkan. Nah, mungkin itu ajaran Islam yang cukup bagus. Nah, tetapi ya zaman sekarang kan banyak sekali ya agama-agama Islam, disebutnya agama Islam, tapi ternyata sikap dan perilakunya banyak yang berbeda, bermacam-macam. Jadi itu pintar-pintar Anda memilih, Anda mau memilih tokoh Islam yang seperti apa, itu kembali kepada hati nurani dan pikiran jernih Anda masing-masing di rumah. Boleh mengikuti siapapun, tetapi tetap pakai akal, hati nurani, supaya tidak salah kita memilih tokoh yang kita ikuti. Intinya, agama Islam rahmatan lil alamin, satu. Agama Islam adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau di Sunda disebutnya silih wangian, silih asah, silih asih, silih asuh. Itu sifat Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Saling menyayangi, saling mengasihi, saling merawat. Itu juga perilaku Nabi Muhammad. Jadi insya Allah mudah-mudahan saya bersama mungkin kurang lebih 2.000-3.000 keluarga besar kami, 2.000-3.000 keluarga besar kami insya Allah di Jawa Barat ikut bersama Kang Deddy Mulyadi. Tetapi untuk calon yang lain, terus berjuang dan perlihatkan keistimewaan dan kemampuan masing-masing. Jangan menjatuhkan, tetapi lebih baik membangun diri sendiri. Karena saat menjatuhkan, kita lupa membangun diri. Lebih baik kita membangun diri, evaluasi diri, melebarkan kemampuan, pemahaman, wawasan, intelektual, dan lain-lain. Jadi
kemampuan bertambah, maka masa pun insya Allah akan bertambah. Tetapi ketika kita menjatuhkan orang lain, otomatis masyarakat apalagi di zaman sekarang sudah pandai. Ketika ada orang yang ABCD, mungkin dia tidak dipilih nantinya. Nah, jadi saat berkampanye, saran saya saat berkampanye nih para calon, cintai dulu Nusantara ya, supaya memahami cara kampanye. Dan yang terpenting adalah pesan untuk para gubernur dan untuk para pejabat siapapun. Sebelum Anda menjabat, pelajari sejarah Indonesia agar Anda cinta kepada negerinya, agar Anda sayang kepada negeri Indonesia. Kalau Anda sudah tahu Indonesia, kalau Anda sudah paham Indonesia, insya Allah doa-doa dari para pejuang zaman dulu yang syahid, yang berjuang, yang meninggal, yang berdarah-darah dalam perjuangan zaman dulu, insya Allah akan ada dukungan doa dan Anda akan meraih jabatan tersebut karena Allah Ta'ala. Jadi intinya, cintai dulu bangsa ini, pahami dulu bangsa ini, cintai dulu bangsa ini, karena Indonesia itu lumayan sakral ya. Indonesia itu lumayan sakral, lumayan ya cukup sedikit mistik lah Indonesia itu. Percaya tidak percaya, nah memang itu terjadi. Jadi intinya, sayangi, cintai, maka nanti energi daripada pejuang akan mendorong Anda untuk menang. Nah, jadi untuk para calon, semangat, keluarkan kemampuanmu, jangan menjatuhkan orang lain, tapi angkatlah kemampuanmu sendiri. Agar apa? Agar nanti terbentuk masyarakat yang sehat, masyarakat yang cerdas, masyarakat yang terarah, masyarakat yang bisa memajukan dirinya, dan pemerintah yang bisa membimbing masyarakat. Kalau sudah saling jatuhkan, maka tidak ada ujungnya bangsa ini kalau saling menjatuhkan terus. Bangunlah diri kita, bangunlah wilayah kita, bangunlah kemampuan kita, supaya nanti ikut naik. Segala aspek ikut naik, kalau kitanya banyak kemampuan. Tapi kalau kita hanya menjatuhkan orang, menjatuhkan si A, menjatuhkan si B, maka kita bukan nambah kemampuan, hanya menjatuhkan, hanya menjelekan. Tapi kemampuan kita tidak bertambah. Nah, jadi yang harus dipahami adalah tadi, di dalam kenegaraan itu ada namanya kebudayaan kultural. Kebudayaan kultural itu adalah kebudayaan yang memang ada, alami, asli dari Indonesia. Dan itu wajib dan harus dilestarikan dan harus dipertahankan oleh putra-putri bangsa. Makanya ada acara seni, kebudayaan, dan lain sebagainya. Dan ada kementerian dari kebudayaan, pariwisata, ada perikanan, ada pertanian, dan lain sebagainya. Kementerian itu bertugas untuk merawat bidangnya masing-masing. Nah, jadi kalau dibentur-benturkan dengan agama kurang pas rasanya. Karena banyak juga agama Islam yang tinggal di dalam mayoritas agama Kristen. Banyak juga orang Islam yang tinggal di mayoritas agama Hindu. Dan di sana mereka hidup adem ayem, saling menghormati. Dan di sini pun di Indonesia banyak orang Kristen, banyak orang Buddha, Hindu, tetapi di sini mayoritasnya Islam. Nah, jadi intinya di situ kita ambil pelajarannya, kita bisa berbaur, bisa saling mengasihi, menyayangi dalam satu bendera merah putih, dalam lingkar Indonesia.